Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Sore hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat di Kementerian Hukum sekarang ini, atau dulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sama-sama kita menyambut kedatangan para pemimpin, para menteri, para wakil menteri yang baru yang selanjutnya akan menangani tugas-tugas yang selama ini menjadi tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya teringat pada tahun 1999, sudah lama sekali, ketika itu saya dilantik sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di kementerian ini, dan hanya beberapa bulan kementerian itu berubah nama dan ruang lingkup tugasnya menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pada waktu itu, Kementerian Negara Urusan HAM yang dipimpin oleh almarhum sekarang Bapak Hasballah Saad, dilikuidasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan diintegrasikan kepada Kementerian Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Maka jadilah dia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Saya menyadari pada waktu itu, dalam usia 40 tahun, memimpin departemen terbesar di dalam kabinet dengan jumlah pegawai sekitar 60-70 ribu orang pada waktu itu, dengan sekian pejabat eselon 1, dengan tugas dan ruang lingkup yang sangat besar dan sangat berat, karena satu dengan yang lain tidak berhubungan sama sekali. Antara Dirjen Pemasyarakatan dengan Dirjen Haki itu tidak ada nyambungnya satu dengan yang lain, tapi bernaung di satu kementerian yang sangat besar. Karena itu sesuatu langkah yang sangat strategis dan luar biasa yang diambil oleh Presiden baru kita yang baru dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu, Pak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka melakukan restrukturisasi dan reorganisasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian baru: Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia yang tadi saya katakan sempat diciptakan dan dilikuidasi sendiri oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan sekarang dipisahkan kembali dan dibentuk kembali Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai satu kementerian yang berdiri sendiri. Kemudian tugas-tugas pada waktu itu memang sangat berat, sangat rumit keadaannya, apalagi kita dihadapkan kepada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Ambon, Poso, dan tempat-tempat lain. Banyak sekali tuduhan-tuduhan telah terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, dan kementerian kita ini pada waktu itu berhasil membentuk undang-undang sekaligus juga membentuk pengadilan hak asasi manusia, pengadilan HAM ad hoc, dan juga menyelesaikan rancangan undang-undang kemudian tentang Truth Commission and Reconciliation, yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan kita pada waktu itu dengan sedikit kepala tegak berani menghadapi tantangan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beberapa anggotanya mengancam akan membentuk International Tribunal atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang diduga terjadi di negara kita. Alhamdulillah dapat kita hindarkan bersama. Sekarang langkah yang telah ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto mereorganisasi kementerian yang sangat besar ini menjadi 3 kementerian patut kita sambut dengan rasa syukur, dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus sama sekali. Saya teringat tahun 99 ketika masuk ke kementerian ini,
yang agak terbengkalai adalah pemasyarakatan. Sehingga saya pada waktu itu mengangkat Dirjen Pemasyarakatan menjadi Sekjen Departemen Kehakiman dan HAM karena menyadari bahwa yang paling berat adalah menangani pemasyarakatan. Mungkin sekarang sudah tidak, tapi dengan pemisahan beberapa ini dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, mudah-mudahan pekerjaan kita lebih fokus, lebih tajam program-program yang kita lakukan, dan tentu dengan pencapaian yang optimal yang kita harapkan bersama.